Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kalkulus integral kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai konsep dasar kalkulus integral, mulai dari poligon dalam dan luar, hingga aplikasi integral dalam menentukan luas bangun datar dan volume benda pejal. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Nurfadilah selaku moderator dalam video pembelajaran kali ini, dan di sini saya bersama teman-teman dari kelompok 2. Langsung aja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Sylvia Putri. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Di sini, saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya ada Naila, Nur Fauzia, Ahmad Fareski, Huda Eva, Nurul Azizah, dan Siti Amalia. Nah, di sini saya mau bahas tentang poligon dalam. Apa sih itu poligon, teman-teman? Nah, poligon adalah bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling terhubung. Di sini ciri-ciri poligon ada 3. Yang satu, semua sisinya garis lurus, dan yang kedua, membentuk bangun tertutup, dan yang ketiga, dia punya minimal 3 sisi. Nah, di sini aku punya satu contoh soal poligon dalam. Di soalnya disuruh tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 dengan sumbu x dan garis vertikal x sama dengan 2. Nah, teman-teman di situ udah ngeliat kan bentuk vertikal dalamnya yang warna biru itu. Nah, yang di samping itu yang warna hijau itu yang dihitung, yang masuk ke dalam poligon dalam. Oke teman-teman, di sini saya mau ngasih tahu cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus bagi intervalnya. Jadi caranya adalah delta x yaitu sama dengan 2 dikurangi 0 per n sama dengan 2 per n. Yang satunya adalah xi yang dimana sama dengan 2i per n, yang dimana i sama dengan 1, 2, 3 sampai ke n. Nah, yang kedua adalah bentuk jumlah Riemann poligon dalam. Teman-teman, di sini ada sigma n dengan i sama dengan 1, 4i pangkat 2 per n pangkat 2 dikali 2 per n, yaitu sama dengan sigma n, i sama dengan 1 dengan 8i pangkat 2 per n pangkat 3 sama dengan 8 per n pangkat 3 sama dengan sigma n, i sama dengan 1, i pangkat 2. Nah, cara menyelesaikannya setelah itu digunakan rumus jumlah kuadrat, yaitu sigma n dengan i sama dengan 1 dengan i pangkat 2 sama dengan n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per n. Nah, jadi 8 per n pangkat 3 dikali n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per 6. Nah, di sini kita ambil limitnya, yaitu lim n tak hingga 8 per n dikali n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per n pangkat 3. Nah, yang dimana n dalam kurung n plus 1 dan n plus 2 ini per n per 3 ini hasilnya adalah 2. Maka dengan simpel hasilnya 8 per 6 kali 2 sama dengan 16 per 6. Jadi jawabannya 8 per 3. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai poligon luar. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Nurfadilah dengan NIM 2225250163. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat ya, kalau tadi poligon dalam itu bentuk poligonnya atau persegi panjangnya itu ada di bawah grafik ini. Sedangkan kalau poligon luar berarti poligonnya atau persegi panjangnya itu melebihi atau di atas grafik. Nah, yang ada di dalam itu tuh areanya yang kita cari, tapi poligonnya itu ada di luar ini. Sehingga kemungkinan jika nilai n nya diketahui, maka nilai poligon dalam itu lebih kecil daripada nilai poligon luar. Tapi kalau nilai n-nya mendekati tak hingga, maka poligon dalam itu sama dengan poligon luar. Jadi perbedaannya kalau di poligon
dalam itu sampai xn-1, nah kalau di poligon luar ini itu sampai xn. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal dari poligon luar. Nah, di sini tuh ada soal daerah R dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Sumbu x dan garis tegak x sama dengan 2. Lalu tentukan area dari daerah R ini. Nah, langkah pertama yaitu kita sketsakan terlebih dahulu grafiknya itu seperti apa. Lalu langkah keduanya bagi n ke bagian sama besar. Misal kayak di sini itu adalah delta x sama dengan n sama dengan 2 per n. Nah, x0 itu sama dengan 0, jadi x1 dia tetap 2 per n. Nah, x2-nya yaitu dari 2 dikali sama delta x-nya tadi. Jadi hasilnya 4 per n dan seterusnya. Nah, kalau di poligon luar itu dimulai dari x1 hingga akhirnya yaitu xn. Nah, di sini ada luas areanya gitu ya. Di sini tuh ada f x1 dikali delta x dan seterusnya. Nah, kenapa di sini makanya x i kuadrat? Nah, itu tuh karena di soalnya itu adalah x kuadrat. Makanya setelah itu dia dikali oleh delta x-nya. Sekarang kita cari luasnya, yaitu AR sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali I kuadrat. Nah, I kuadrat ini tuh kita mulai tadi dari X1 sampai XN. Nah, I kuadrat itu dapat diartikan sebagai I1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, ini tuh kita masuk ke penjumlahan khusus sigma. Jadi kita harus tahu penjumlahan khusus sigma itu rumusnya seperti apa. Nah, untuk penjumlahan khusus sigma yang I kuadrat yaitu rumusnya N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Nah, hasilnya didapat menjadi 8 per 3 dikurang 4 per N ditambah 4 per 3N kuadrat. Nah, ini tuh merupakan hasil areanya. Kalau di sini masih muncul nilai N, maka kita limitkan, di mana N-nya mendekati tahingga. Didapatlah menjadi 8 per 3. Nah, ini tuh merupakan luas areanya. Nah, ini tuh jadi menurut poligon luar. Selanjutnya kita akan membahas teorema dasar kalkulus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Azizah dengan NIM 22252507171. Teorema dasar kalkulus ada dua, yaitu TDK 1 dan TDK 2 yang masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan teorema dasar kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus 1 menghubungkan integral dan turunan sebagai dua operasi yang saling berkebalikan. Misalkan f kontinu pada selang tutup A sampai B dan X adalah anggota A sampai B, maka dx atau turunan dari integral A sampai X dari suatu fungsi ft diintegralkan terhadap T yang hasilnya adalah fx. Jadi bisa kita lihat dari rumusnya bahwa jika suatu fungsi dibentuk dari integral dengan batas atas berupa variabel x, maka turunan dari fungsi tersebut terhadap x akan menghasilkan fungsi asalnya, yaitu fx. Lanjut ke contoh soal. Soal nomor 1. Langsung saja kita substitusi x kuadrat ke dalam t menjadi 3x kuadrat dikurangi 1 dikalikan turunan x kuadrat adalah 2x, karena batas bawahnya 1 maka kita kurangi dengan 0, jadi hasilnya adalah 6x pangkat 3 dikurangi 2x. Lanjut ke soal nomor 2. T-nya kita ganti dengan x, jadi hasilnya adalah x pangkat 3 per 2 dibagi dengan akar x kuadrat ditambah 17 dikalikan turunan x, yaitu 1 dikurang. Nah, karena batas bawahnya adalah konstanta, maka ini langsung aja 0. Karena turunan dari konstanta adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 3 per 2 per akar x kuadrat tambah 17. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Huda Eva dari kelas 2E dengan NIM 22255250164. Nah, di sini kita akan membahas apa itu Riemann. Nah, kita akan belajar cara menghitung luas daerah di bawah kurva yang melengkung menggunakan metode Riemann.
di sini kita lihat definisinya. Metode untuk menghitung luas daerah di bawah kurva yang tidak beraturan dengan cara membaginya menjadi persegi panjang kecil yang tak terhingga. Sederhananya, karena bentuk kurva itu tidak lurus, kita akan membaginya menjadi beberapa persegi panjang kecil agar mudah dihitung. Nah, ada 3 komponen utama yang harus kita ingat di sini. Yang pertama, partisi atau delta X, lebar setiap subinterval alas persegi atau alas persegi panjang, yaitu lebar alas setiap kotaknya. Yang kedua, titik sampel, titik penentu tinggi persegi panjang, bisa ujung kiri, ujung kanan, atau titik tengah. Artinya, ini menentukan tinggi kotak kita. Di contoh nanti, kita akan menggunakan ujung kanan ya, teman-teman. Lalu yang terakhir, kita harus ingat yaitu notasi sigma. Nah, artinya, kita menjumlahkan semua luas kotak tersebut. Nah, kita langsung ke soalnya saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya punya soal, hitunglah luas daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat pada interval 0 sampai 2 dengan 4 subinterval menggunakan jumlah Riemann kanan. Langkah yang pertama, karena kita sudah tahu lebar totalnya adalah 2, karena kita mau bagi jadi 4 kotak, maka kita tulis delta x sama dengan 2 sama dengan 4. Jadi 2 dibagi 4, kita hasilkan menjadi 0,5. Langkah yang kedua, karena kita pakai Riemann kanan, kita mulai dari 0,5, teman-teman. Nah, 0,5 ke kanan. Kita tentukan titik sampelnya. Lalu langkah selanjutnya kita hitung tinggi dan luasnya. Karena kita sudah tahu masing-masing kotak itu tingginya berapa, jadi kita tulis seperti ini. Tinggi kotak yang pertama itu 0,5 kuadrat dan kita peroleh yaitu 0,25. Selanjutnya kotak yang kedua tingginya itu 1,0 kuadrat, kita peroleh yaitu 1. Kita jumlahkan semua tingginya ya teman-teman. Nah, langkah yang terakhir kita bisa jumlahkan semua tingginya. Ini ya. 0,25, 1, 2,25, dan 4. Lalu kita kalikan dengan lebarnya yaitu 0,5. Dan kita peroleh hasilnya yaitu 3,75. Hasil akhirnya adalah 3,75, teman-teman. Jadi, perkiraan luas daerah di bawah kurva ini adalah 3,75 satuan luas. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas luas yang dibatasi dua kurva. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Amalia dengan NIM 22225250223. Misalkan terdapat dua fungsi, yaitu fx dan gx yang bersifat kontinu pada interval tertentu. Jika nilai fx selalu lebih besar atau sama dengan gx pada interval tersebut, maka kita dapat menentukan luas daerah di antara kedua kurva. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx sebagai batas atas dan gx sebagai batas bawah. Selain itu, daerah ini juga dibatasi oleh garis vertikal X sama dengan A di sebelah kiri dan X sama dengan B di sebelah kanan. Untuk menghitung luas daerah tersebut digunakan rumus integral tentu, yaitu integral dari A sampai B fx dikurangi gx terhadap x. Demikian, dengan konsep ini kita dapat menentukan luas berbagai bentuk daerah yang dibatasi oleh dua kurva secara lebih mudah dan sistematis. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X ditambah 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Langkah pertama, kita mencari titik potong kedua kurva dengan menyamakan
kedua persamaan. Kita peroleh X kuadrat dikurangi 2 sama dengan X ditambah 4. Sehingga menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Yang dapat difaktorkan menjadi X dalam kurung X ditambah 2 dalam kurung X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Selanjutnya kita tentukan fungsi atas dan fungsi bawah. Pada interval ini garis Y sama dengan X ditambah 4 berada di atas dan parabola Y X kuadrat min 2 berada di bawah. Sehingga luas daerah dapat dihitung dengan integral dari min 2 sampai 3 dalam kurung X ditambah 4 dikurangi dalam kurung X kuadrat min 2 dx. Setelah itu disederhanakan menjadi integral dari min 2 sampai 3 dalam kurung min X kuadrat ditambah X ditambah 6 dx. Kemudian kita integralkan, jadi hasilnya adalah min 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X kuadrat ditambah 6X. Lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawah. Setelah dihitung, diperoleh luas daerahnya itu sebesar 125/6 satuan luas. Oke, selanjutnya materi volume benda pejal. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fariski dengan NIM 22252500168. Dalam kalkulus, volume benda pejal dihitung dengan cara menjumlahkan potongan-potongan kecil dalam kurung infinitesimal menggunakan integral. Nah, intinya benda dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Volume total sama dengan penjumlahan sesuatu bagian terkecil. Nah, di volume benda pejal ini ada beberapa metode. Yang pertama, ada metode irisan. Yang kedua, ada metode cakram. Yang ketiga, ada metode cincin. Yang keempat, ada metode kulit tabung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode irisan. Nah, di metode irisan ini, jika luas penuh biarin lanjut lah. Itu masih lanjut lah. Masih. Nah, di metode pertama yaitu metode irisan. Jika luas penampang suatu benda diketahui, maka volumenya V sama dengan integral A sampai B AX dx. Nah, keterangannya AX itu sama dengan luas penampang dan A ke B itu adalah batas daerah. Nah, yang kedua ada metode cakram. Nah, metode cakram ini biasanya digunakan jika benda diputar terhadap sumbu X. Nah, rumusnya jika V sama dengan V integral A sampai B Fx pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya metode cincin. Nah, metode cincin ini biasa digunakan jika ada lubang di tengah dua fungsi. Nah, volumenya V sama dengan Pi integral A sampai B Rx kuadrat dikurang Rx kuadrat dx. Nah, keterangannya Rx yang satu itu adalah jari-jari luar. Rx yang satunya adalah jari-jari dalam. Nah, metode terakhir yaitu metode kulit tabung. Metode ini biasanya digunakan jika lebih mudah menggunakan selimut tabung. Nah, rumusnya volume sama dengan 2pi integral A sampai B X Fx dx. Nah, setelah penjelasan tadi, saya akan membagikan contoh soalnya. Soalnya, tentukan volume benda yang dihasilkan jika daerah di bawah kurva Fx sama dengan X pangkat 2 dari X sama dengan 0 diputar terhadap sumbu X. Nah, mari kita jawab. Nah, langkah awalnya kita masukkan rumus, yaitu V sama dengan Pi
integral 0 sampai 2 X kuadrat pangkat 2 dx. Nah, kita sederhanakan menjadi V sama dengan Pi integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. Nah, habis itu kita hitung hasil integralnya. Jadi V sama dengan Pi X pangkat 5 per 5 integral 0 sampai 2. Nah, hasil substitusinya yaitu V sama dengan Pi dikali 32 per 5. Nah, hasil akhirnya menjadi V sama dengan 32 Pi per 5. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari kelompok 2. Semoga dengan video ini teman-teman bisa memahami materi ini dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!